Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, di belakang saya udah penuh bunga-bunga. Semoga bisa membantu menyegarkan pikiran kita pada pagi ini. Baik, oh ya, ini praktikum berarti siang ya, saya rekamnya pagi. Baik, kita akan masuk ke praktikum yang keempat, gitu ya, tentang apa ya? Baik, saya coba share dokumen dulu untuk praktikum kita yang keempat. Oke, ini materi praktikum kita yang keempat ya. Nah, materi praktikum kita yang keempat kali ini itu tentang mail match gitu ya. Kita kenalan dulu sama namanya mail match itu apa gitu ya. Nah, mail match ini adalah fitur juga pada Microsoft Word yang disediakan oleh Microsoft sendiri gitu ya untuk kepada kita untuk bisa mengirim kumpulan dokumen yang telah dipersonalisasi gitu, yang telah dipersonalisasi untuk setiap penerimanya gitu ya. Nah, isi dari seluruh dokumen tersebut bisa saja semua, tidak ada yang sama satu sama lain, atau hanya beberapa dokumen yang isinya sama. Jadi ada pilihan-pilihan yang dikembalikan kepada kita ya. Nah, selanjutnya fitur ini hanya bisa digunakan minimal gitu ya pada Microsoft Word 2010 gitu. Jadi ini fitur terbaru juga dari Microsoft gitu ya yang sekarang dia hanya support di Microsoft 2010 gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya harap sudah punya Microsoft 2010 ya, kayak gitu ya. Karena sebagai orang IT kita juga harus update gitu ya dengan fitur-fitur dan teknologi-teknologi yang baru gitu. Nah, baik, untuk yang pertama kita misalnya ya kita sebagai seorang HRD atau apalah kita ambil contoh gitu ya, di mana kita menerima sekumpulan pelamar gitu ya yang ingin bekerja di perusahaan kita gitu ya. Nah, kita staf HRD-nya misalnya kayak gitu. Nah, pertama kita harus mempersiapkan kontak penerima gitu ya. Kontak penerima di mana kontak penerima pada mail merge bisa dibuat menggunakan Microsoft Excel pertama kali ya, atau Microsoft Outlook gitu ya. Outlook gitu cuman kita pakai Microsoft Excel aja karena lebih familiar gitu ya. Nah, berikut adalah langkah menyediakan kontak dengan Excel. Jadi pertama teman-teman bisa buka Excel gitu ya. Buka Excel-nya dengan blank dokumen gitu ya, atau dokumen baru gitu ya. Kemudian buat sebuah tabel yang berisikan data penerima gitu ya. Nah, tabel tersebut harus dimulai dari A1 karena Microsoft Word nanti akan membaca baris pertama sebagai header gitu ya. Nah, misal ya, ini saya sudah buat gitu ya satu file baru gitu ya, satu misalnya teman-teman nanti kalau mau buat yang blank seperti ini ya, blank seperti ini, terus teman-teman isikan headernya gitu ya, dimulai dari A1 gitu ya, A1 gitu ya, mulai A1 itu nama depan, nama belakang, alamat, kota kabupaten, nomor telepon, email gitu ya. Yang standar biasanya kita dapati kalau dari pelamar gitu ya. Kita isi namanya gitu, Handi, nama depannya Handi, nama depannya Boni, nama depannya Laura gitu ya. Terus nama belakangnya ada Naruto, Conan, Sasuke gitu ya. Ya whatever, terserah teman-teman kayak gitu ya. Ini hanya try gitu ya, percobaan gitu ya. Selanjutnya jalannya ada di Jalan Air Hakim, Jalan Juanda, Jalan Halat gitu ya. Untuk kabupaten atau kota kita bisa isi Binjai, Medan, Konoha gitu ya.
terus nomor telepon kita isi, terus emailnya kita isi. Kita pindahkanlah kontak-kontak penerima pelamar tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu ada ketentuan juga, jumlah kolom tidak ada batasan gitu ya. Jadi teman-teman mau berapapun row-nya kayak gitu, berapapun jumlah kontaknya gitu, it's okay kayak gitu ya. It's okay teman-teman masukin, karena kan pelamar itu juga ratusan ya, bahkan ribuan juga kadang kayak gitu ya. Nah, boleh dipindah sebatas apapun, memasukkan berapa banyak yang diinginkan gitu ya. Nah, selanjutnya simpan file tersebut dengan nama kontak XLSX gitu ya. Nah, tandanya itu X, biasanya .xls gitu kan, .xlx gitu. Nah, kita simpan dengan .xlsx gitu ya. Dan selanjutnya kita buka Microsoft Word ya. Misalnya kita yang tadi misalnya di sini ya, ini sudah saya simpan sih. Misalnya file gitu ya. Save as gitu ya. Di desktop contacts ya, tuliskan aja dot gitu ya. XLSX gitu ya. Simpan di desktop gitu ya. Save gitu. Nah, selanjutnya kita buka Microsoft Word gitu ya. Kita buka Microsoft Word kayak gitu. Kita coba bikin. Kita buka yang baru. Sorry. Nah, kita buka yang baru gitu. Nah, di sini kita ambil dia yang percobaannya gitu ya. Nah, percobaannya waktu kita menggunakan MindMerge itu, yang pertama untuk mulai menggunakan fitur MindMerge gitu ya, pertama klik mailing gitu ya pada menu bar gitu ya. Nah, di sini kita klik mailing gitu ya. Sini. Teman-teman menu bar itu di sini ya, kayak gitu. Di Micro 2010 juga dapat tuh. Mailing pada menu bar kayak gitu. Selanjutnya pilih select recipients gitu ya, kemudian use an exciting list gitu ya. Nah, pilih select recipient, terus use an exciting list. Pilih select recipient gitu ya, use an exciting list gitu ya. Pilih. Nah, kita ambil kontak ya, kontak. Nama tadi kan saya simpannya dengan kontak gitu ya. Nah, kita ambil kontak ini. Kontak, selanjutnya open gitu ya. Nah, dia akan filter recipient, select specific recipient for your merge gitu ya. Nah, kalau misalnya di Microsoft 2010 itu nanti pilih kontak yang sudah dibuat tadi, kemudian ketika muncul tampilan ini gitu ya, tampilan ini selectable gitu ya, pastikan checkbox-nya tercentang gitu ya, yang di sini. First row of data contain kolom headers gitu ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman kalau ada yang pakai Mac, kemarin kan ada yang pakai Mac ya, Microsoft ada yang pakai Mac kayak saya tadi. Cuman kalau teman-teman yang pakai Word seperti ini gitu ya. Nah, buatlah format isi dokumen, contohnya sebagai berikut. Ini ya, kita buat contoh di sini kayak gitu. Coba kita buat di sini ada Medan 11 November gitu ya. 2020. Oke, selanjutnya kita bikin kepada gitu ya, yang terhormat gitu ya. Kita kosongkan dulu kepada yang terhormatnya gitu ya. Di kabupaten kota kita kosongkan juga gitu kan. Kita tulis hai gitu ya. Ini kita bikin di sini. Hai siapa gitu kan. Terus kita bikin sehubungan dengan surat lamaran yang Anda kirimkan gitu ya dari email siapa gitu ya, bahwasanya gitu ya kami dan sebagainya.
Nah, setelah kita siapkan dokumen seperti ini gitu ya, untuk default mengirim balasan emailnya gitu ya. Nah, setelah formatnya selesai, maka informasi dari file Excel tadi bisa mulai kita sisipkan gitu ya. Misal ingin menambahkan nama penerima setelah yang terhormat gitu ya pada dokumen, maka pindahkan kursor ke posisi setelah kata tersebut. Jadi pindahkan di sini gitu ya. Di yang terhormat pindah ke sini karena kita mau memasukkan namanya gitu ya. Nah, pada menu bar pilih mailing, kemudian insert merge field gitu ya. Pada menu bar pilih mailing, insert merge field ini ya. Nah, di sini kita bisa pilih nama depan, nama belakang kayak gitu ya. Sorry, belum saya pindahkan. Sini pilih nama depan, nama belakang. Tuh ya. Kan kita biasanya pakai full name gitu ya untuk di awal kayak gitu. Nah, selanjutnya akan muncul beberapa pilihan sesuai header gitu ya pada Excel tadi. Untuk saat ini pilih nama depan dan nama belakang. Gitu ya. Kita pilih nama depan dan nama belakang, tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk melihat hasil sementara gitu ya, bisa dilakukan dengan mengklik preview result gitu ya. Kita mau lihat hasil sementara nih gitu ya. Nah, preview result ini sini. Nah, jadi tertulislah dia Handi Naruto. Langsung digabung tadi ya. Di Naruto kayak gitu. Uh, kalau di apa namanya? Nah, ini ya kalau muncul lah gitu ya. Jadi kalau di Microsoft Word 2010 dia yang ini sama aja sih gambarnya kayak gitu ya. Ini bukan yang ini ya, yang kotaknya agak-agak ke sini sedikitnya ini. Preview result gitu ya. Nah, untuk melihat hasilnya bisa menggunakan next dan preview di samping. Jadi kalau misalnya kita mau ada berapa banyak sih ya orangnya kayak gitu ya. Bener nggak kayak gitu. Ini Handi Naruto, next siapa gitu ya. Bonnie Conan, next siapa lagi? Baru Laura Sasuke gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa pilih kayak gitu. Kita mau yang atas nama siapa gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, jika semua informasi penerima yang diinginkan sudah disisipkan, terakhir kita pilih finish. Misalnya ya di dalam ini lagi kita mau bikin dia kabupaten kota di mana, kita tambahin lagi lah kota kabupaten gitu ya, kota Binjai gitu ya. Terus kita tambah lagi misalnya hai-nya kita mau pakai hai nama panggilan depan atau kalau di luar negeri itu kan nama belakang ya. Ini kayak gini. Hai Naruto gitu ya, sehubungan dengan surat lamaran Anda yang dikirim dari email, kita tambahin lagi misalnya mau emailnya kayak gitu ya, email handi@gmail.com gitu ya, bahwasanya kami bla 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 gitu. Jadi tinggal kita defaultnya ada, apa namanya template surat kita ada. Nah, terus kita tinggal nggak perlu lagi copy paste namanya, copyright tinggal kita gunain ini aja untuk mengganti-gantinya. Jadi lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Nah, selanjutnya itu klik finish ya. Klik finish, terserah kita mau edit individual atau print dokumen. Kalau mau langsung di print kayak gitu ya. Nah, kalau mau langsung match to email itu juga bisa, kayak itu di Microsoft 2010 bisa gitu ya. Misalnya kita mau edit individual kayak gitu ya. Nah, berarti ya kita edit individual di sini gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu untuk kita setelah mengklik finish merge akan muncul 3 pilihan ya kayak tadi ya, edit individual dokumen untuk mengubah isi dokumen tertentu, atau print dokumen untuk mencetak dokumen-dokumen tersebut, atau send email message gitu ya untuk mengirim dokumen tersebut melalui email langsung gitu. Nah, jadi itu nah untuk mengubah isi dokumen tertentu itu ya, misalnya dokumen itu ada yang mau kita rubah gitu ya.
Nah, setelah kita mengklik finish merge itu pilih edit individual. Kayak tadi saya pilih edit individual dokumen. Nah, secara otomatis akan terbentuk suatu dokumen baru dengan banyaknya halaman sebanyak jumlah penerima. Ya, yang seperti ini tadi ya, banyaknya halaman sesuai halaman jumlah penerima kayak gitu. Nah, cari nama penerima yang ingin diubah di dokumen dengan shortcut sederhana, yaitu Ctrl F, gitu ya, Ctrl Find biasa aja nih. Kalau misalnya ini kan hanya 3 ya, gitu, jadi gampang kayak gitu nemukannya. Kalau ternyata kalau pelamarnya itu sampai ribuan, itu kan susah ya, kita scroll, jadi Ctrl Find kayak gitu langsung bisa kita cari kayak gitu ya, atas nama siapa. Oke, itu untuk latihannya teman-teman buat sebuah contoh dokumen sederhana gitu ya, yang berisi nilai akademik sebuah kelas gitu. Nah, dokumen tersebut dibuat oleh kepala program studi gitu ya. Jadi arsitektur buatlah kita pinjam nama program kaprodinya, mesin buat dengan kepala program studinya gitu ya, dan teknik informatika buat dengan nama kepala program studinya, pinjam nggak apa-apa gitu ya, dan ditujukan ke mahasiswa-mahasiswi di program studi tersebut gitu ya. Nah, ditujukan ke kalian kayak gitu ya, dan kalian semua gitu ya. Informasi yang ada di dalam dokumen tersebut adalah data mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Jadi berapa banyak tuh? 45 atau 48 atau berapa gitu ya. Dimasukkan semua datanya berdasarkan nama, nomor induk, dan kelas. Kalau tadi nama, alamat, nomor telepon, email gitu ya. Nah, kalau teman-teman cukup nama, nomor induk, dan kelas gitu ya. Dan nilai akademik tiap mata kuliahnya gitu ya. Nilai akademik mata kuliahnya, format isi pesannya ya resmi ya, resmi kayak gitu ya. Dari program studi mau memberitahukan ke mahasiswa bahwa nama, nomor induk, kelas dengan mata kuliah nilai akademik Anda segini. Gitu. Nah, itu coba teman-teman bikin nanti seperti biasa ini di Microsoft 2010 ya, teman-teman, kayak gitu dicoba kayak gitu ya. Nah, gimana nyobanya? Cobalah dicoba kayak gitu. Mungkin bisa apa namanya ya, kerja bareng temen kayak gitu ya, karena kalau nulis tangan atau bagaimana tuh kurang dapet gitu ya. Tapi ya kalau tidak bisa diupayakan sekali ya gimana kayak gitu ya. Nah, coba sebisa mungkin coba dipraktikkan langsung ke komputer gitu ya, biar teman-teman jauh lebih dapat ilmunya. Tuh. Baik, itu dulu yang bisa saya sharing pada hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya kayak gitu ya. Semoga bisa semua kayak gitu ya. Kalau selagi kita mau belajar di situ, insya Allah ada jalan kayak gitu ya. Jadi kalau selagi kita mau belajar itu warnet pun ada kayak gitu ya. Ada segala macam tempat ngeprint pun ada ya. Coba kayak gitu ya. Coba kayak gitu. Jadi kalau mau itu ada kayak gitu ya. Itu baik teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya selamat berjuang, selamat praktikum, dicoba gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.